Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Romai Toritonga dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum retorika dakwah semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, yaitu di saat kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menjalankan ibadah salat Jumat, khatib berwasiat kepada pribadi kita masing-masing, kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Semoga ketakwaan kita akan selalu terbawa sehingga dapat menghantarkan kita kelak saat dipanggil Allah dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula, marilah kita mengucapkan salawat bertangkaikan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia sudah sepantasnya dan seharusnya selalu bersyukur tiada kira kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmatnya lah kita diberikan kehidupan menjadi warga negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Di negeri yang kita huni sekarang ini, kita sebagai umat muslim bebas melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Tidak ada larangan dari siapapun. Hampir tidak ada daerah yang tidak ada masjidnya. Azan berkumandang keras di semua masjid dan musala. Tidak ada aturan negara yang melarang. Hari besar agama Islam dihormati, bahkan sampai meliburkan jam kerja kantor dan sekolah. Misalnya Hari Raya Aidil Fitri, Aidil Adha, peringatan Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, dan tahun baru Hijrah dan lain sebagainya. Dan terdapat sinergi antara aturan agama dan negara. Belum lagi tentang peribadatan haji di Mekah yang dimediatori oleh pemerintah, penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan lain-lain, sehingga urusan menikah dengan adanya KUA, undang-undang perkawinan, pengadilan agama dan lain sebagainya. Semua ini kita akui atau tidak adalah sesuatu yang sangat mendukung keberislaman kita di atas bumi pertiwi ini. Maka marilah kita ucapkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi fakta bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mempunyai penduduk majemuk, tidak hanya terdiri dari satu agama, satu suku, dan satu ras saja, tapi multi agama, multi suku, dan multi ras. Sementara ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hidup kita untuk hidup yang relatif damai, rukun berdampingan tanpa ada perseteruan yang berarti. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupannya baik di Mekah maupun di Madinah, juga di tengah kondisi sosial masyarakat yang menjemuk, mereka ada yang muslim dan yang kafir. Di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicemooh, dihina, diludahi, dilempari batu saat salat, dianggap berbohong, dituduh sebagai tukang sihir, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ada perintah dari Allah, Rasulullah bertahan dalam kondisi demikian selama 13 tahun tanpa melawan. Begitu pula saat di Madinah, masyarakat Madinah juga tidak 100% muslim. Kabilah dan suku pun beragam. Semuanya bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kisah yang masyhur, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmatullah, ada satu pakaian ziarah atau baju pemilik Rasul yang masih digadaikan kepada seorang Yahudi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berdampingan dengan mereka dalam urusan tatanan sosial kemasyarakatan. Adapun urusan tauhid, sudah jelas bahwa Rasulullah selalu mengajak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanyut atau bahkan terbawa dengan masyarakat sekitar, akan tetapi dalam ranah berkehidupan dalam masyarakat, Rasulullah ketika berkuasa tidak lantas menumpas habis orang kafir yang ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari malaikat untuk menimpakan gunung Uhud kepada orang-orang yang membangkang, Rasulullah tidak berkenan. Kata Rasul, barangkali nanti apabila tidak ada orang tuanya yang masuk Islam, anak-anaknya kelak yang akan masuk Islam. Padahal Rasulullah bisa saja berdoa sebagaimana doanya Nabi Nuh supaya umatnya tenggelam atau tertimpa bencana besar. Namun beliau tidak melakukan hal tersebut. Melalui akhlak Nabilah Umar bin Khattab yang semula sangat memusuhi Islam, Khalid bin Walid yang ganas melawan Islam, begitu pula Wahsy, seorang budak yang membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud, akhirnya juga masuk Islam di kemudian hari. Tak hanya itu, Umar bin Khattab juga menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menjadi Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Rasulullah tiada. Khalid bin Walid di kemudian hari justru menjadi panglima perangnya umat Islam waktu itu. Belum lagi Abu Thalib, paman Nabi yang secara lahiriah belum beriman hingga wafat selama hidupnya. Abu Thalib justru sangat akrab, malah menjadi pelindung dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemputnya. Tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad membenci atau memusuhi sang paman atas dasar kekafirannya. Paman beliau yang lain, Abu Lahab, diperangi bukan murni karena tidak iman kepada Allah, melainkan karena ia memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya contoh seperti ini, hendaknya kita semua sebagai warga negara Indonesia, mari jangan mudah kita terprovokasi dengan sentimen-sentimen keagamaan, suku maupun ras. Kita menjalankan syariat agama. Kita di Indonesia ini sudah terlindungi oleh undang-undang. Kita diberi kebebasan. Oleh karena itu, marilah kita terus jaga Indonesia. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim.
الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا بأمر عظيم واعلموا أن الله بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.